Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ibu Chandra Siti Suminar, Ibu Eka Elia Robia Adawiyah, saya sendiri, dan Ibu Reni Supartini akan menjelaskan tentang analisis rata dua sampel. Untuk analisis rata dua sampel itu ada analisis parametrik dan non-parametrik. Untuk parametrik itu ada dua jenis, yaitu t-test rata dua sampel independen dan t-test rata dua sampel dependent, berkorelasi. Untuk non parametrik sama ada dua jenis, yaitu sampel berkorelasi dan sampel independen. Uji T itu tujuannya adalah kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antara dua populasi dengan melihat rata-rata dua sampelnya. Nah, untuk parametrik, jenis yang pertama adalah uji T sampel independen atau bebas. Sampel independen merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berpasangan. Syaratnya pertama adalah kedua sampel tidak saling berpasangan. Yang kedua, jumlah masing-masing sampel itu kurang atau sama dengan 30. Kalau lebih baiknya menggunakan uji Z. Syarat yang ketiga, jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Syarat yang keempat adalah kedua sampel berdistribusi normal. Untuk rumus T hitung rata dua sampel independen, rumusnya adalah T hitung sama dengan rataan sampel pertama dikurangi rataan sampel kedua dibagi dengan standar error. Rumus dari standar error adalah ini. Selanjutnya, untuk menginterpretasikan t-test independen, maka terlebih dahulu kita harus menentukan yang pertama adalah perumusan hipotesis, yang kedua menentukan nilai signifikansi alfa, yang ketiga menentukan DF, degree of freedom. Nah, kalau alfanya sudah diketahui, DF-nya sudah diketahui, maka kita bisa mencari T-tabel. Maka apabila T hitung sudah dicari, T-tabelnya sudah dicari, kesimpulannya apabila T hitung lebih besar dari T-tabel, maka ada perbedaan secara signifikansi atau HO ditolak. Apabila T hitungnya kurang dari T-tabel, maka tidak ada yang berbeda secara signifikansi atau HO diterima. Untuk yang kedua, uji T-dependent atau saling berkorelasi. Itu merupakan kita mau menguji sampelnya satu sama aja gitu, tapi nanti ada dua data. Biasanya itu data pre-test dan data post-test gitu. Syarat uji t-test dependent yang pertama, sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Yang kedua, kedua sampel atau kedua kelompok data harus dependent. Yang ketiga, jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Untuk melakukan uji T berpasangan, yang pertama kita harus menentukan perumusan hipotesis, menentukan taraf nyata atau taraf signifikansi alfa, lalu menentukan DF-nya, dan mencari nilai dari T hitungnya. Rumusnya, T hitung sama dengan standar efek D dikali dengan akar dari banyaknya data. Nah, untuk standar efek rumusnya adalah eh, rataan data pertama dikurangi rataan data kedua dibagi dengan standar deviasi. Rumus dari standar deviasi adalah ini. Nah, apabila T hitung sudah dicari, T tabel sudah dicari, maka kesimpulannya sama. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Artinya ada perbedaan secara signifikansi. Kalau T hitungnya kurang dari T tabel, maka tidak ada perbedaan secara signifikansi atau HO-nya diterima. Demikian penjelasan untuk uji T rata dua sampel yang parametrik. Untuk non parametrik akan dijelaskan oleh Ibu Chandra dan Ibu Reni. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bu Eka. Yang bagian B itu adalah non-parametrik. Yang pertama ada sampel berkorelasi. A. McNemar Test. Uji McNemar adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan signifikan dalam data yang dikumpulkan sebelum dan setelah suatu perlakuan atau intervensi. Spesifikasi atau syarat uji McNemar yang pertama, data observasi berskala ukur nominal, contohnya iya atau tidak, suka tidak suka, minat tidak minat. Yang kedua, data disusun dalam tabel kontingensi 2x2 seperti pada tabel di samping, di mana yang kita lihat adalah sel bagian B dengan sel bagian C. Kenapa? Karena sel bagian B terdapat perubahan dari positif menjadi negatif, sedangkan bagian C terdapat perubahan dari negatif menjadi positif. Selanjutnya kita uji McNemarnya dengan rumus T sama dengan B dikurangi C dikuadratkan dibagi dengan B ditambah C. Berikut adalah contoh soal dari uji McNemar, bisa dilihat di sini. Kemudian kita buatkan dulu hipotesis statistiknya. Untuk H0 tidak ada perubahan sikap, untuk HA-nya terdapat perubahan sikap. Alfa yang dipakai adalah 5% atau 0,05.
Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus T, maka didapat T-nya adalah 11,6. Berikutnya kita mencari DF atau degree of freedom-nya. Setelah mencari DF, kita lihat di dalam tabelnya. Jika X kuadrat hitungnya lebih besar dari X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Berdasarkan soal yang di atas, karena X kuadrat hitungnya 11,67, sedangkan X kuadrat tabelnya 3,84, sehingga X kuadrat hitung lebih besar sama dengan X kuadrat tabel, dan arti H0-nya ditolak, artinya ada perubahan sikap pada siswa setelah perlakuan atau pembahasan diskusi lisan. Selanjutnya, sampel berkorelasi yang kedua adalah sign test atau uji tanda. Uji tanda bermanfaat untuk menguji apakah dua populasi memiliki median yang sama atau tidak pada pengamatan berpasangan. Juga digunakan untuk melihat kecenderungan dari suatu barisan pengukuran ordinal atau menguji korelasi. Anda dapat menganalisis sampel terkait secara efisien dengan membagi dua, iya atau tidak, atau positif atau negatif. Adapun rumus yang digunakan adalah seperti yang di bawah. Berikut adalah contoh soal dari uji tanda. Selanjutnya kita lakukan prosedur uji tandanya. Yang pertama adalah rumuskan hipotesis. H0 melaporkan tidak ada perbedaan, sedangkan HA melaporkan ada perbedaan. Kemudian kita tentukan tingkat signifikansi, yang dipakai di sini adalah 5% atau 0,05. Selanjutnya kita hitung nilai statistik ujinya. Kita berikan tanda negatif jika terjadi penurunan dari data sebelum ke sesudahnya, tanda positif jika terjadi kenaikan, dan 0 jika datanya adalah sama. Setelah itu kita hitung PX-nya menggunakan rumus yang tadi telah disebutkan. Kita hitung dari P0 sampai dengan P10 karena banyak datanya sebanyak 10. Setelah P-nya dicari, kemudian kita cari V yang positif dengan P yang negatif, keduanya kita jumlahkan. Setelah itu kita tentukan kriteria pengujiannya dengan alfanya 0,05. Jika alfanya lebih besar dari P, maka kita akan tolak H0. Berdasarkan soal di atas, karena alfanya kurang dari PX, maka kita tidak tolak H0. Terakhir, kita buatkan kesimpulan. Karena H0-nya gagal ditolak, sehingga kesimpulannya tidak terdapat perbedaan antara persentase tahun lalu dan tahun ini. Oke, Wilcoxon Match Pair Test. Wilcoxon Match Pair Test atau disebut juga Wilcoxon Side Rank Test atau uji pangkat bertanda Wilcoxon merupakan teknik untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal atau berjenjang. Berikut adalah contoh soal dari uji tanda. Kemudian dilihat dalam bentuk tabel ada data perbandingan persentase keberhasilan intervensi dengan pesertanya 12 peserta dan ada data tahun lalu serta tahun ininya. Selanjutnya seperti biasa kita nyatakan hipotesisnya. H0 mu D-nya sama dengan 0, tidak ada perbedaan persentase tahun lalu dan tahun ini. HA-nya mu D-nya tidak sama dengan 0, ada perbedaan persentase tahun lalu dan tahun ini. Selanjutnya kita isi kolom perbedaan dengan selisih tahun ini dan tahun lalu. Contoh 31 dikurangi 31 sama dengan 0 atau 32 dikurangi 36 sama dengan negatif 4. Selanjutnya kita beri peringkat. Jadi kita lihat nilai yang paling kecil. Di sini terlihat bahwa nilai yang paling kecil adalah 1, kita beri peringkat 1. Kemudian kedua, kita beri peringkat kedua. Demikian seterusnya, jika ada angka yang sama maka harus dirata-ratakan. Setelah dicari peringkatnya, kemudian kita beri tanda positif atau negatifnya. Kemudian kita jumlahkan tanda yang positif dan kita jumlahkan juga tanda yang negatif. Uji Wilcoxon adalah mengambil T dengan peringkat yang paling kecil. Selanjutnya kita cari T tabelnya. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, karena H0 ditolak berarti ada perbedaan. Kemudian kita lihat karena R positifnya lebih besar, maka program tersebut memberikan manfaat yang positif. Baik, di selanjutnya ada sampel independen C kuadrat 2 sampel. Untuk melakukan uji C kuadrat untuk tampil kontingensi, langkah berikut harus diikuti. Yang pertama, tentukan hipotesis 0 dan alternatif. Yang kedua, asumsikan hipotesis 0-nya benar dan hitung nilai ekspektasi penggunaan probabilitas marginal yang diamati. Yang berikutnya, hitung penyimpangannya, menjumlahkan nilainya untuk menemukan statistik C kuadrat, menghitung derajat kebebasan, dan yang terakhir menghitung nilai P. Yang kedua, feature extract probability test. Dalam extract probability test, parametriknya menggunakan uji chi-square, tetapi jika sampelnya kurang dari 30 atau ada sel nilainya kurang dari 5, maka dilakukan uji feature exact. Berikutnya, untuk menguji perbedaan proporsi dua buah populasi yang hanya memiliki dua kategori berdasarkan proporsi dua sampel tidak berpasangan. Jumlah N untuk setiap kelompok sampel tidak harus sama dan kelompok sampel tersebut bersifat mutually exclusive, saling meniadakan. Datanya berskala nominal dibuat dalam tabel kontingensi 2x2.
Ini kerangka pengambilan sampel yang mendasari uji eksak Fisher, di mana ada nilai C dan NC itu adalah untuk total kolom, R dan NR itu untuk total baris. Berikutnya, median test. Median test digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk nominal atau ordinal. Pengujian didasarkan atas media dari sampel yang diambil secara random. Jika tes Fisher digunakan untuk sampel kecil, tes C kuadrat digunakan untuk data besar, maka tes median digunakan untuk sampel antara Fisher dan C kuadrat. Nah, dalam median test, kita pertama membuat dulu gabungan dua kelompok atau median untuk semua kelompok. Setelah menentukan median, kita bagi dua masukan ke dalam tabel, di mana ada kelompok 1 dan kelompok 2 yang bernilai A, B, C, dan D. Untuk A, yaitu banyak kasus kelompok 1 di atas median. Untuk B, banyak kasus kelompok 2 di atas median. Untuk C, nilai kasus kelompok 1 di bawah median. Dan untuk D, kasus kelompok 2 di bawah median. Setelah menentukan nilai A, B, C, D, kita lakukan pengujian dengan menggunakan rumus C kuadrat, di mana nilainya seperti ini. Yang berikutnya Mann-Whitney U-test, di mana tahapan yang harus kita lakukan. Langkah pertama pengujian ini adalah pengurutan nilai mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Pengurutan dilakukan tanpa pemisahan kedua sampel. Selanjutnya lakukan penetapan rank atau peringkat dengan aturan sebagai berikut. Peringkat ke-1 diberikan pada nilai terkecil di urutan pertama, peringkat tertinggi diberikan pada nilai terbesar. Jika tidak ada nilai yang sama, maka urutan sama dengan peringkat. Jika ada nilai yang sama, maka ranking dihitung dengan rumus peringkat sama dengan jumlah urutan data yang bernilai sama dibagi banyak data yang bernilai sama. Jika sampelnya ukuran kecil, kurang dari 20, maka kita menggunakan rumus yang ini U1 dan U2. Jika sampel lebih besar, lebih dari 20, maka kita menentukan nilai rata-rata statistik uji Z dan galat baku. Penetapan HO dan HI bisa dilakukan dengan 3 alternatif. Pertama, H0 atau HO mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 lebih kecil dari mu2. Yang kedua, mu1 lebih sama dengan mu2, H1-nya mu1 lebih besar dari mu2. Yang ketiganya, mu1 sama dengan mu2, HI-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Yang berikutnya tes Run-Word-Wolfowitz, di mana dalam tes Run-Word-Wolfowitz ini menganggap bahwa variabel yang dipelajari memiliki distribusi kontinu, skala yang dibutuhkan setidaknya dalam bentuk ordinal. Misalkan banyak sampel dari populasi pertama adalah M dan banyaknya sampel dari populasi kedua adalah N, kita dapat menyusun masing-masing nilai M dan N. Setelah menyusun, kita menghitung banyaknya run. Yang terakhir, kita menentukan hipotesis 0. Sampel kecil, MN-nya kurang dari 20, berarti kita menggunakan langkah seperti ini. Kalau sampelnya besar, kita menggunakan langkah seperti ini. Terakhir, berikutnya menentukan sampel dari beberapa kontinu, ya, maka dibutuhkan koreksi kontinuitas, yaitu dengan menggunakan rumus Z. Kalau sudah dapat nilai Z-nya, kita bandingkan dengan Z tabel, baru kita bisa menentukan kesimpulan HO diterima atau ditolak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir dari sampel independen ada tes Kolmogorov-Smirnov 2 sampel. Uji sampel Kolmogorov untuk membandingkan sampel dengan distribusi normal. Berikut adalah contoh soalnya. Pertama, kita buatkan hipotesis dan tingkat signifikansi. H0 tidak ada perbedaan antara kelompok membaca X dan Y. HA-nya terdapat perbedaan antara kelompok membaca X dan Y. Tingkat signifikansinya adalah 0,05. Kita lihat uji statistiknya terdapat metode 1 dan metode 2. Kemudian kita buatkan tabel seperti pada gambar berikut. Z diisi oleh data yang paling kecil sampai dengan paling besar diurutkan. M diisi oleh jumlah X yang teramati kurang dari sama dengan T dibagi dengan M, di mana M-nya sama dengan 7. G adalah jumlah dari X Y yang teramati kurang dari T dibagi dengan N, N-nya juga sama dengan 7. Kemudian nanti kita cari kolom berikutnya adalah nilai mutlak dari FZ dikurangi GZ. Setelah itu kita cari Z-nya dengan rumus D maksimum dikali dengan akar M kali N dibagi M tambah N, didapat Z-nya adalah 1,604. Jika Z-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 3,1, maka gunakan rumus P sama dengan 2 dikali Q ditambah Q pangkat 4 ditambah Q pangkat 16. Dengan Q-nya adalah E pangkat negatif 2Z pangkat 2 atau 0,058.
P didapat 0,012. Karena A lebih dari P atau 0,05 lebih dari 0,012, maka H0 ditolak. Jadi hasil uji 2 sampel Kolmogorov-Smirnov menyatakan bahwa data tersebut mendukung program pertama lebih efektif mengajarkan anak membaca daripada program kedua. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4, mengenai analisis rata 2 sampel parametrik dan non-parametrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.